Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustadz Al-Fadil Muhammad Hisham Hafizahullah Ta'ala, dan insya Allah kita akan kembali melanjutkan bab kedua dari kitab Al-Itqan. Untuk tidak berlama-lama, kami persilahkan kepada Ustadz Tafadhol Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman yurdika 'anna waj'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Para peserta yang berbahagia, alhamdulillah di hari Sabtu yang berbahagia ini, di penghujung tahun 1444 Hijriah dan di penghujung bulan yang mulia ini, bulan Dzulhijjah, yaitu tepatnya tanggal 27 Dzulhijjah, kita bisa bertemu lagi di halaqah kita pada pembahasan kita bersama dalam membaca kitab Al-Itqan karya Al-Ustaz Wawan Setiawan LC Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau menuliskan kitab ini dalam rangka untuk memudahkan kaum muslimin secara umum, baik yang terpelajar ataupun yang dari pemula, untuk bisa mulai memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Dan alangkah bahagianya kita semua bisa memperbaiki bacaan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam sebuah hadis melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Maka tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas, tidak terkhusus di majelis-majelis yang ada di masjid, akan tetapi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam syarah hadis ini, maka ini mencakup yang diadakan bahkan di luar masjid, yang itu para suatu kaum berkumpul untuk mempelajari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan turun rahmat dan ketenangan bagi mereka, dan dinaungi oleh para malaikat, dan juga disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya. Maka tentu saja salah satu dari kebahagiaan yaitu kita bisa
memurajaah kembali bagi yang sudah pernah belajar tentang sifat-sifat huruf tersebut yang telah kita pelajari, kita bisa memurajaah kembali apa yang dimaksud dengan sifat hamas, apa yang dimaksud dengan sifat jahar, qalqalah. Dan bagi yang belum pernah mempelajarinya, ini adalah sebuah ilmu baru yang insya Allah sangat bermanfaat baginya dalam sholatnya, dalam tilawahnya. Maka ini tentu saja adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi hamba-hambanya yang dipilihnya. Maka hendaknya kita berbahagia dan bersemangat untuk belajar. Dan kita telah membaca bersama di pertemuan keempat yang telah lalu tentang sifat-sifat huruf hijaiyah yang berlawanan. Maksudnya adalah sebagian huruf memiliki sifat yang kuat dan sisanya memiliki sifat yang lemah. Yang dimaksud dengan sifat adalah suatu tata cara khusus dalam pengucapan. Jadi ketika kita mengucapkan huruf, itu ada tata caranya yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita mengucapkannya? Bagaimana kita mengatur aliran udaranya misalnya, apakah banyak atau sedikit? Bagaimana kita mengatur suara yang keluar, apakah mengalir ataukah tertahan? Bagaimana kita mengatur tebal tipisnya, apakah tipis dengan cara menurunkan suaranya langsung keluar dari mulut, atau dengan cara menebalkannya, mana yang tebal, mana yang tipis. Ini semua yang dimaksud dengan sifat-sifat huruf dalam ilmu tajwid. Dan kita telah membahas 8 sifat atau 9 sifat ya yang berlawanan dan ditambah dengan sifat bainiyah yang pertengahan antara sifat syiddah dan rokhawah. Baik, itu tadi sedikit murojaah singkat dari pembahasan yang telah lalu. Kita lanjutkan ke sifat selanjutnya, yaitu sifat yang khusus pada huruf-huruf tertentu dan tidak memiliki lawan. Bukan berarti huruf yang lain kebalikannya sifat ini, begitu ya. Baik, yang pertama adalah sifat shafir. Sifat shafir ini artinya adalah tajamnya suara. Tajam maksudnya dia bisa terdengar dari jarak yang lebih jauh daripada daripada huruf yang lain. Seseorang ketika mengucapkan huruf sin misalnya, mendesis, dia desisannya ini lebih mencapai ke jangkauan yang lebih jauh daripada misalnya kita mengucapkan huruf F atau Fa yang sukun misalnya. F, orang lebih yang agak jauh sudah tidak mendengar. Adapun karena suara tajam ini dia bisa mendengarkannya. Bagaimana bisa muncul suara tajam ini? Yaitu karena udara yang mengalir ketika mengucapkan huruf tersebut mengalir di celah yang sempit antara gigi atas dan gigi bawah. Gigi seri atas dan gigi seri bawah. Akhirnya menimbulkan suara yang tajam. Kita baca. Dan ini hurufnya ada 3. Huruf shad, zai, dan sin. Ketiganya memiliki suara yang tajam yang harus kita ucapkan ketika membacanya. Nasru, nasru, wizrak, wizrak, bismi, bismi, yuwaswisu, ya bisa terdengar ya.
Mungkin dari peserta ada yang bersedia membacakan. Tafadhol. Ustadz Haryono atau Ustadz Febri, tafadhol. Yang baris pertama. Bismillah, Ke coba bawah ya. Ustaz. Ya. Dibaca ke bawah aja agar terbaca 3 huruf ini semuanya. Baris pertama ke bawah. Tafadhol. Bismillah. Nasru wisroka bismi. Ya, sekali lagi. Nasru wisroka bismi. Baik. Jazakumullah khairan, Ustaz Febri. Jadi suara yang tajam harus terdengar ketika mengucapkannya. Dan bukan berarti suaranya sama semua gitu ya. Shad dengan zai dengan sin, mereka memiliki sifat-sifat yang membedakan antara satu sama lain. Misalnya zai ini sifatnya adalah termasuk sifat jahar. Jahar artinya udara tidak sekencang mengalir ketika huruf shad dan sin. Maka harus dibedakan antara zai dengan sin. Nasru wizrak, wizraka, wiz. Jadi tetap z, tetap z. Kalau lebih dekatnya di huruf Indonesia tentu saja z. Tapi huruf z ini bisa diucapkan tanpa shofir, dengan tanpa suara tajam, dan bisa juga dengan suara tajam. Dan di pengucapan huruf Arab tentu saja harus dengan suara yang tajam tadi. Wiz, iz, z, ya. Nasru, nasru, bismi, wizraka. Baik. Terima kasih Bapak atau Ustadz Fabri. Kita lanjutkan ke sifat selanjutnya, yaitu sifat qalqalah. Qalqalah ini artinya adalah memantulnya suara. Ini ringkasnya demikian. Jadi seakan-akan ada suara mantul setelah huruf tersebut sukun. Setelah huruf tersebut sukun, kemudian ada suara pantulan. Yang itu sebenarnya adalah suara yang muncul dengan karena disebabkan kuatnya suara yang tertahan. Jadi kita telah baca di pertemuan yang lalu sifat syiddah. Sifat syiddah. Jadi kita ulang sebentar. Yang nomor 3 gitu ya, sifat syiddah, tertahannya suara. Karena suara tertahan dengan kuat, maka kemudian ini akan terucapkan dengan berat. Misalnya kita mengucapkan huruf jim dan sukun, aj, suara tertahan, aj, ab, ya. Ini akan menimbulkan beratnya bacaan. Bagaimana agar mengatasi beratnya bacaan yang disebabkan karena tertahannya suara ini? Sebagian huruf diberi sifat qalqalah. Jadi 5 dari 8 huruf tersebut, yaitu jim, dal, qaf, qa, dan ba, diberi sifat qalqalah. Pantulan. Aj, ad, ako, ato, ab. Nah, kemudian sisanya huruf kaf, huruf ta diberi sifat hamas. Ak, ad, ya. Agar meringankan beratnya suara tadi yang
ditimbulkan karena tertahannya suara. Jadi ini berbicara sedikit tentang sebab adanya huruf qalqalah, adanya sifat qalqalah. Ya. Karena suaranya yang berat, karena tertahan, akhirnya diberikan sifat yang memudahkan pengucapannya, yaitu diberi pantulan. Aj. Jadi kalau aj kan susah. Ya. Contohnya yubdiu, abdu, susah. Yubdiu lebih ringan. Ya. Adapun sisanya tadi kaf dan ta diberi sifat hamz, kemudian hamzah. Dalam sebagian bacaan Al-Quran yang sahih dan diriwayatkan oleh para imam qiraat, selain qiraat yang kita baca, ketika huruf hamzah sukun, maka dirubah menjadi huruf mad. Misalnya yuk minun, ini kan berat, yuk minun, kita harus mengucapkan hamzah sukun dengan sempurna. Yuk minun, maka dibaca dengan dirubah menjadi huruf mad. Yuminun. Dan ini ada pada riwayat Warsh dan riwayat Imam Susi dan Imam Abu Ja'far dan beberapa riwayat lain. Yang tentu saja tidak ada di riwayat yang kita baca, yaitu riwayat Hafiz. Poinnya adalah karena beratnya suara ketika mengucapkan huruf-huruf syiddah ini, maka 5 dari huruf-huruf tersebut diberi sifat qalqalah, dan 2 yaitu huruf kaf dan ta diberi sifat hamz, dan hamzah di sebagian riwayat yang sahih diubah menjadi huruf mad agar memudahkan pengucapannya. Adapun di riwayat Imam Hafiz yang kita baca, tentu saja dibaca dengan hamzah sempurna, dengan tahqiq, dengan mengucapkannya sukun dengan sempurna. Baik, qalqalah pada huruf tipis, pantulannya berbunyi seperti huruf e, bukan e ya. Karena di bahasa kita ada e, ada e, ada o, ada apa. Jadi contohnya kata menembak misalnya. Menembak. Me yang itu e, ne itu e ya. Maka yang dimaksud di sini adalah huruf e. Jadi yubdi'u, abdu, yab'atha, yaj'al, yalid. Dan para ulama menjelaskan dan juga diberikan catatan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, yang itu adalah buku dasar dari pembuatan atau penulisan buku Al-Itqan ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Ustadz Wawan Setiawan LC Hafizahullah Ta'ala. Jadi Al-Imam Ibnul Jazari menyebutkan wabayyinan muqalqalan insakana wa iyyakum fil waqfi kana abiyana. Jika qalqalah ini di kalimat yang di situ kita waqaf di situ, yaitu di akhir bacaan. Baik setelah itu kita lanjut baca lagi atau sudah berhenti sama sekali, yaitu ketika kita waqaf di situ di huruf qalqalah, maka hendaknya kita lebih menampakkannya lagi daripada ketika kita tidak waqaf di situ. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Ya. Dal yang pertama itu kita tidak waqaf di situ. Adapun dal yang terakhir walam yulad kita waqaf di situ. Maka qalqalah di akhir bacaan itu lebih kuat daripada ketika di tengah bacaan. Contohnya yang di tengah bacaan, entah itu baik dia di tengah kata atau di akhir kata, tidak masalah. Yang jadi patokan adalah akhir bacaan atau tengah bacaan.
Jika di tengah bacaan, maka lebih lemah. Artinya tetap ada pantulan, tapi tidak sekuat ketika di akhir bacaan. Baik, itu tadi tentang sifat qalqalah. Tafadhol bagi yang ingin membaca dari para peserta selain Ustadz Febri. Tafadhol, Ustadz Haryana. Ke bawah ya, Ustadz, agar terbaca huruf-hurufnya lebih banyak. Tafadhol. Silahkan. Ustadz Haryana dibuka mic-nya. Bismillah. Baik. Yubadi'u, yaj'al, Baik. yalid. Nah. Baik. Jazakumullahu khairan. Dan sedikit catatan juga agar tidak menambah hamzah sukun. Artinya menghentakkan suara qalqalah. Terutama ketika qalqalahnya di akhir kalimat. Ketika waqaf di situ. Contohnya walam yu ada e. Yang benar qalqalah hanya ulad. Walam yulad, bukan walam yulad. Cek suara. Baik. Nah, kita ulang sedikit. Jadi jangan sampai ketika mengucapkan qalqalah di saat waqaf kita tambahkan hamzah sukun. Artinya jangan sampai kita hentakkan suara qalqalahnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq. Jadi bukan al-falaq. Jadi tidak ada hamzah sukun di akhirnya. Kemudian juga jangan sampai kita panjangkan qalqalahnya. Walam yulad gitu ya. Seakan-akan itu adalah harokat tersendiri. De. Jadi di sini disebutkan oleh Al-Ustadz Wawan Setiawan hafizallahu taala berbunyi seperti e. Tapi bukan berarti dia berharokat e gitu ya. Bukan berarti walam yulade gitu. Terlalu panjang. Jadi lebih singkat dari itu. Walam yulad. Sekedar memantul, bukan diucapkan dengan harokat e. Begitu juga tidak berarti dia berharokat yang huruf lain, misal lebih dekat ke fathah, kasrah, dhammah, walam yulada juga tidak. Jadi sekedar memantul tanpa berharokat dengan harokat-harokat yang lain. Kemudian beliau juga memberikan kolom khusus yang huruf tebal. Huruf tebal pada huruf-huruf qalqalah, yaitu ada dua huruf qaf dan huruf ta. Maka pantulannya juga tebal dan menyerupai huruf o. Huruf o, bukan o, tapi o. Taqahar, yaqdira, at'amahum, fawasatna. Baik. Ada yang
di akhir kalimat, baik di baris kedua, uqsimu, yukhlaqu, yukhlaqu. Jadi seperti tadi, al-falaqu. Dia tebal dan tidak ada suara hamzah di akhirnya. Jadi bukan yukhlaqu, ya. Dilepas begitu saja. Pantulannya dilepas begitu saja tanpa ada hentakan suara yang tertahan. Maqala'i, maqala'i, baqasha. Nah, tafadhol salah satu peserta ada yang Ustaz Febri lagi, tafadhol. Yang baris kedua. Yang berapa Ustaz? Nah, baris kedua ke samping ya. 4 kalimat, tafadhol. Bismillah. Uqsimu, yukhlaqu, maqla'i, baqasha. Nah, sekali lagi yang yukhlaqu, tafadhol. Yukhlaqu. Nah, barakallahu fikum, Ustaz Febri. Jadi sekali lagi hendaknya kita berusaha menghilangkan kebiasaan yaitu memutus suara pantulannya. Memang ini suara pantulannya tidak boleh terlalu panjang. Jadi bukan yukhlaqo, yukhlaqo, tapi bukan berarti memendekkannya dengan cara memutus suaranya dengan hamzah. Yukhlaqo. Jadi tetap dilepas begitu saja tanpa diputus suaranya dengan semacam huruf hamzah. Jadi yukhlaqu, yukhlaqu, yukhlaqu. Berbeda dengan yukhlaqu, yukhlaqu, ya. Dan insya Allah dengan latihan, dengan memperhatikan, dengan kesadaran akan terlatih mengucapkan huruf-huruf dengan kaidah-kaidah yang benar. Baik, itu tadi 2 sifat yang telah kita baca, yaitu sifat sofir dan sifat qalqalah. Dan sedikit kita baca prakteknya. Ada yang perlu ditanyakan atau ada usulan, tafadhol. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke sifat selanjutnya, yaitu sifat lin. Lin ini adalah mudahnya mengalir, yaitu suaranya mengalir dengan mudah pada makhraj, pada organ pengucapannya. Jadi tanpa ada tekanan yang kuat. Apa saja hurufnya? Ada 2 huruf, yaitu huruf wawu dan huruf ya. Yang keduanya sama-sama sukun, kemudian didahului dengan huruf berharokat fathah. Wawu dan ya yang sukun, dan sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Maka hendaknya kita mengucapkannya dengan ringan, dengan mudah, tanpa ada tekanan yang kuat di lidah ketika mengucapkan ya misalnya, dan tanpa ada tekanan yang kuat di bibir ketika mengucapkan wawu. Kita baca contohnya. Yaumi, yaumi. Ini pada huruf yang tipis. Maksudnya adalah sebelum wawu ada huruf yang tipis. Ya adalah huruf yang tipis. Kemudian setelahnya wala saufa, sin adalah huruf yang tipis. Fir'auna. Jadi dia mengalir atau diucapkan dengan mudah. Contohnya yang diucapkan dengan tanpa sifat lin gimana? Yaitu dengan mengucapkannya dengan tekanan yang kuat, misalnya yauma, yau. Memang wawu kita ucapkan dengan
memonyongkan dua bibir. Kemudian huruf sebelumnya yang berharokat fathah kita ucapkan dengan membuka rahang. Ya. Kemudian u. Akan tetapi perpindahan antara fathah dan kemudian menjadi dhammah atau memonyongkan dua bibir ini berjalan dengan mudah tanpa ada tekanan yang kuat. Begitu juga dengan ya. Contohnya kaidahum, bukan kaidahum misalnya. Jadi mengalir dengan mudah, dengan ringan. Dan tentu saja bukan berarti akhirnya mengucapkannya dengan tanpa menyempurnakan huruf ya-nya. Misalnya dengan mengucapkannya menjadi huruf e. Misalnya kaidahum, kaidahum. Maka ini juga kurang tepat. Jadi tetap ya-nya diucapkan dengan sempurna. Dengan menurunkan rahang bawah kaidahum. Tapi tanpa dengan tekanan yang kuat. Kaidahum misalnya. Kemudian begitu juga dengan wawu. Bukan berarti menjadi huruf o. Sauta, saufa, saufa misalnya. Jadi saufa tetap u, tetap wawu. Tapi bukan berarti ditekan dengan kuat. Ini huruf tipis. Kemudian huruf tebal, beliau penulis hafizahullah ta'ala memberi catatan, perhatikan ketika mengucapkan huruf-huruf tebal. Jadi huruf tebal ini rawan kita ucapkan dengan memonyongkan bibir. Ko, ya. So, tentu saja kurang tepat. Jadi bibir tetap di posisi semula, tidak maju. So, ko, ro, asaita, asaitu. Jadi ketika mengucapkan wawu, wawu sukun sebelumnya huruf tebal berharokat fathah. Maka jangan sampai karena setelahnya ada wawu sukun, huruf tebalnya ini ikut-ikut dimonyongin gitu. Ini perlu diperhatikan. Misalnya yusqauna. Jadi monyongnya ketika wawu, ketika wawu sukunnya, ketika qafnya tidak monyong. Bibir tetap di posisi semula. Contohnya la qawlu, la qawlu. Jadi monyongnya ketika wawu sukun. Sauti, khawfihim. Baik. Ini tadi sifat lin. Tafadhol bagi salah satu peserta. Mungkin ada yang lain. Ustadz. Siapa tadi yang Masya Allah datang awal? Ustadz Budi Purnomo. Ustadz Akmal, tafadhol. Yang huruf lin dibaca pada huruf tebal, tafadhol. Dibaca baris pertama. Yusqauna, la qawlu, ghairi, khairu. Nah, barakallahu fikum. Jadi walaupun dibaca ringan tanpa ada tekanan yang kuat, akan tetapi jangan sampai menjadikannya seperti ghairil maghdubi misalnya. Tetap tetap ya sukun. Tapi jadi
tetap ya sukun tanpa ditekan, bukan ghairi tapi ghairi ya. Baik, itu tadi sifat lin. Kemudian ini ada sedikit pertanyaan. Dari saya Titi Fatihah. Perbedaan antara qalqalah tipis dan tebal. Jadi perbedaannya adalah pada huruf tipis, yaitu huruf ba, jim, dan dal, maka pantulannya berbunyi seperti e, seperti e. Yubdi'u, yaj'al, yalid. Jadi dekat dengan huruf e. Karena suaranya tipis, maka langsung pantulannya langsung keluar dari mulut tanpa naik ke langit-langit atas. Adapun huruf tebal, yaitu huruf qaf dan huruf ta, maka suaranya dekat dengan suara o, atau o, ya. Taqahar, bukan o tapi o. Seperti orang ya. O-nya orang, bukan o. Ya. Uqasimu, yaqdi, at'amahum, o. Jadi mirip dengan huruf o, yaitu suara tebal. Pantulannya juga tebal karena hurufnya juga tebal. Baik, itu tadi huruf atau sifat lin dan sifat yang sebelumnya qalqalah dan shafir. Kemudian kita masuk ke sifat setelahnya inhiraf. Inhiraf artinya melencengnya suara. Melencengnya suara. Yang dimaksud dengan melenceng ini apa sebenarnya? Jadi suara terucap di melenceng dari tengah lidah. Jadi lewat pinggir lidah. Lewat pinggir lidah. Ketika mengucapkan huruf lam, la, al. Jadi suara mengalir melalui sisi lidah kanan dan kiri. Karena ujung lidah menempel di tengah-tengahnya. Di depan langit-langit atas, langit-langit mulut. Kemudian suara mengalir dari tepi lidah kanan dan kiri. Kebanyakan huruf, suara itu muncul dari tempat lidah itu menempel. Misalnya da, ad, atau misalnya lo. Jadi di mana lidah itu menempel, disitulah titik mengalirnya suara. Adapun lam ini, dia benar-benar suara itu mengalir dari tepi lidahnya. Jadi lidahnya nempel di mana, suaranya mengalir lewat mana? Lidahnya nempel di langit-langit atas bagian depan, suaranya mengalir lewat pinggirnya. Dan ini yang dimaksud dengan sifat inhiraf, yaitu melencengnya suara dari tempat menempelnya lidah. Ya. Yaj'al, ya'mal, alfi, ilma, zulzilat. Kemudian inhiraf juga terjadi pada huruf ro. Nah, adapun huruf ro, kebalikannya huruf lam. Melencengnya dari bagian pinggir lidah menuju ke tengah. Karena dalam pengucapan huruf ro, sebagaimana yang akan kita bahas setelah ini, ada namanya sifat takrir. Takrir itu artinya pengulangan. Pengulangan atau bergetarnya
bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf ro. Bagaimana bisa mengucapkan huruf ro dengan getaran yang pas dalam pengucapan Arab? Tentu saja huruf ro sebagaimana telah pernah kita singgung ada di bahasa Indonesia dan ada juga di bahasa Inggris yang itu pengucapannya berbeda dengan pengucapan pada huruf Arab. Nah, inhiraf atau takrir bergetarnya ujung lidah dalam huruf Arab, dia bergetarnya tipis, tersembunyi, atau samar-samar. Jadi tidak terlalu nampak getarannya. Tidak R, tidak ada getarannya sama sekali seperti roknya huruf Inggris ya. Roknya bahasa Inggris. Yang mungkin ada yang bisa mengucapkan bahasa Inggris ya, vokal huruf baca bahasa Inggris yang roknya itu tidak ada getarannya. L mungkin mirip dengan itu, read dan seterusnya. Nah, jadi getaran lidah ketika mengucapkan huruf ro dia samar-samar. Samar-samar, tidak terlalu nampak seperti R pada bahasa Indonesia, dan juga tidak tanpa getaran. Tengah-tengah ya, samar-samar. Baik, kita baca. Wa arsala zurtum tanharu fir'auna tarjufu. Nah, mungkin ada yang bertanya, terus gimana caranya? Gimana caranya biar getarannya pas gitu ya? Samar-samar, tidak terlalu banyak, dan bukan berarti tanpa getaran. Maka jawabannya adalah sifat inhiraf tadi, membantu agar mewujudkan getaran yang pas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menempelkan ujung lidah dan memberi celah di tengahnya. Maka kemudian yang terjadi adalah suara membelok dari pinggir ke tengah menuju lubang yang kita siapkan tadi. Saya ulangi lagi, yaitu lidah menempel ke langit-langit atas, kemudian tengahnya kita buka sedikit, kita beri celah sedikit. Celah ini akan berpengaruh dalam mengurangi getaran. Karena kita kalau menempelkan ujung lidah dengan kuat, kemudian kita dorong dengan udara dari belakang, maka akan terjadi getaran yang kuat. Ar. Adapun jika kita tidak menempelkannya, misalnya, maka yang terjadi adalah tanpa getaran. Au, misalnya Allah, ya. Nah, tengah-tengah dari itu kita tempelkan ujung lidah, kemudian kita beri celah di tengahnya sedikit. Dengan demikian, sebagian udara mengalir dan getarannya tidak terlalu kuat. Wa arsala ar-rahmanir rahim zurtum fa'atharna fadharhum. Nah, semoga bisa difahami ya tentang inhiraf dan takrir yang terjadi pada huruf ro. Baik, tafadhol Ustaz Budi ya, tafadhol. Mungkin bisa dibaca baris pertama. Baik, Ustaz. Wa arsala zurtum fa'atharna taqhar. Baik. Barakallahu fikum.
Jadi insya Allah nanti akan dilatih lagi dengan lebih banyak lagi bersama para musyrif dan musyrifah dalam sesi praktek insya Allah ta'ala. Dan juga tentu saja bisa dilatih-latih sendiri ketika lagi tilawah sendiri, dilatih roknya, mungkin sambil dengarkan bacaan yang baik bagaimana, kemudian bisa merekam suaranya, kemudian dengarkan, dibedakan antara, dicari perbedaannya setelah mendengar penjelasannya. Maka ini semua akan mempercepat proses perbaikan bacaan kita. Baik, para peserta, kita lanjutkan ke ke sifat yang setelahnya, tafasyi. Tafasyi adalah menyebarnya suara. Menyebarnya suara. Jadi tafasyi ini khusus pada huruf shin saja. Jadi ketika mengucapkan huruf shin, suara menyebar ke seluruh mulut. Ya. Sebelum kemudian keluar. Memang di huruf-huruf lain ada juga penyebaran suara, misalnya huruf fa, af. Seperti udara itu juga menyebar ke seluruh mulut, tapi tidak sekuat ketika huruf shin. Maka oleh karena itu para ulama mengkhususkan sifat ini pada huruf shin saja. Nashrah, nashrah, yashhadu, yashhadu. Nah, usyriku, yash'uru. Nah, jadi jika tanpa mengucapkan sifat tafasyi, maka akan terjadi kurang jelasnya suara huruf shin. Misalnya nasyroh, nasyroh. Dan perlu diperhatikan yaitu organ pengucapan shin itu sendiri, yaitu di tengah lidah. Tengah lidah naik ke langit-langit atas. Nasyroh. Jangan sampai yang naik justru pangkal lidah terlalu belakang. Nasyroh. Atau menjadikannya seperti huruf shad. Nasroh. Maka kurang tepat. Dan yang benar adalah mengucapkannya dengan organ pengucapan yang tepat dan sifat-sifatnya yang terpenuhi. Nasyrah, yashhadu, dan tanpa membuat kaku bibir ya. Mungkin ini sebagian refleks gitu ya. Refleks yash. Maka ini adalah gerakan yang perlu dihilangkan ya. Karena huruf shin ini tidak ada kaitannya dengan bibir. Tempat organ pengucapan adalah di tengah lidah, kemudian ditambah dengan udara yang menyebar di seluruh mulut, maka akan terucap biidznillah suara shin yang jelas. Kemudian ini ada sedikit pertanyaan, apakah sifat inhiraf dan takrib hanya terjadi di huruf yang berharokat sukun? Tentu saja tidak. Dan kenapa di sini ada contoh hanya pada kalimat-kalimat yang berharokat sukun? Jawabannya adalah karena huruf itu lebih terdengar jelas ketika dia sukun. Dan ini terjadi di semua huruf. Ketika kita ingin menunjukkan suara huruf yang jelas, maka yang paling jelas adalah ketika sukun. Karena ketika mengucapkan huruf sukun, kita hanya mengucapkan huruf itu saja, tanpa ada yang lain. Berbeda ketika mengucapkan
huruf berharokat, maka kita mengucapkan huruf tersebut plus harokatnya. Maka ketika mengucapkan ghafurur rahim, ru tetap ada sifat takrirnya, getaran tipis samar, dan tetap ada sifat inhirafnya, yaitu suara mengalir dari jauh, dari seluruh bagian mulut menuju ke tengah lidah, yang itu adalah celah yang kita gunakan untuk menyamarkan getaran tadi. Jadi dari pinggir, dari tengah memusat semua ke tengah lidah. Ro, ri, ru, aru. Ya. Demikian juga ketika contoh sifat tafasyi, di sini penulis membawakan sifat contoh-contoh yang berharokat sukun agar memperjelas pengucapannya. Usyriku. Adapun yang berharokat asyaiton, tentu saja tetap memiliki sifat tafasyi dan juga sifat-sifat yang lain, akan tetapi tidak sejelas ketika huruf itu sukun. Baik. Tafadhol bagi yang ingin mencoba mengucapkan, bagi yang berkenan, tafadhol. Atau boleh saya pilih? Ustadz Dwi Firmansyah hadir? Bismillah. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Yang bagian atas. Yang bagian atas ya. Nashrah, yashhadu, yashrobu, nusyriku, nusyrika. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Kemudian kita istiqalah, memanjangnya makhraj, memanjang geraham. Ya, mohon maaf terputus sebentar. Baik, kita kembali lagi. Sifat istiqalah adalah memanjangnya makhraj. Itu dari makhraj atau organ pengucapannya yang telah spesifik, yaitu tepi lidah menempel ke gigi geraham atas. Kemudian memanjang sampai ke organ pengucapan huruf lam, yaitu ujung tepi lidah menempel ke langit-langit atas. Jadi dari tepi lidah sampai ke ujungnya. Tepi lidah ini menempel dengan kuat dan ditekan, sedangkan ujungnya hanya menempel saja tanpa ditekan. Jadi yang ditekan pertama di tepi lidah, kemudian maju dan bagian depan lidah atau ujung lidah juga menempel ke langit-langit atas. Akan tetapi tanpa ditekan. Yang ditekan adalah tepi lidah.
nadrata fadli yu'rid ad'afu. Jadi sekali lagi, nadrata fadli yu'rid ad'afu. Dan ini tentu saja perlu latihan yang lebih karena huruf dhad ini huruf spesial ya, hanya ada di bahasa Arab. Adapun huruf-huruf yang sudah ada di bahasa kita, misalnya huruf lam, huruf ba, tentu saja lebih mudah. Nah, huruf-huruf yang tidak ada di bahasa kita ini yang agak perlu latihan yang lebih. Karena ini hal yang baru gitu ya. Hal yang baru tentu butuh latihan. Kemudian yang terakhir adalah huruf sifat gunnah. Gunnah adalah dengungnya suara. Dengungnya suara. Artinya suara disertai dengan dengungan, yang itu adalah nafas yang keluar dari rongga hidung. Yang itu adalah sifat dari huruf nun dan huruf mim. Sifat gunnah ini adalah sifat yang selalu ada di di huruf nun dan mim. Dan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala mengkategorikannya sebagai huruf. Oleh karena itu beliau sebutkan di bab makharijul huruf. Dan sebagian ulama tajwid mengkategorikannya sebagai sifat dari huruf nun dan mim. Dan termasuk dari mereka adalah anak atau putra dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, yaitu yang terkenal dengan Ibnun Nazim, yang beliau juga mensyarah kitab Al-Jazariyah. Beliau kan bahwasanya gunnah tentang dengung, yaitu ikhfa, ilhar, dan iqlab. Baik, sekali lagi mohon maaf terputus. Gunnah lebih dekat sebagai sifat karena dia tidak bisa diucapkan sendiri. Dia pasti bersama dengan huruf nun dan mim dengan berbagai keadaannya. Baik itu dia izhar atau iqlab atau idgham atau ikhfa yang akan kita bahas di pembahasan selanjutnya, yaitu mim sukun dan nun sukun. Maka di sini penulis menambahkan sifat gunnah pada pembahasan sifat. Baik, itu tadi tentang sifat gunnah. Kemudian ini adalah ringkasan dari pembahasan sifat yang tidak berlawanan, yaitu ada sifat shafir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafasyi, istiqalah, dan gunnah. Jumlah sifat huruf ada 17 dan jumlahnya disamakan dengan makharijul huruf agar mudah diingat. Ada 2 sifat yang ditambahkan dan ada 2 sifat yang dihilangkan. Maksud beliau adalah
ditambahkan dari yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Dan juga ada dua sifat lagi yang dihilangkan. Dua sifat yang ditambahkan yaitu sifat bainiyah dan gunnah. Adapun sifat bainiyah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam manzumahnya, akan tetapi dalam hitungan 17 maka dia bisa dibilang ditambahkan karena 10 sifat yang berlawanan itu belum termasuk sifat bainiyah. Jika ditambahkan dengan sifat bainiyah maka menjadi 11. Karena sifat bainiyah ini ada di tengah-tengah antara sifat syiddah dan rokhawah. Dan gunnah. Gunnah ini sebagaimana yang telah kita bahas barusan, dia lebih tepat, lebih cocok dikategorikan sebagai sifat huruf. Adapun dua sifat yang dihilangkan adalah idlaq dan ismat yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Idlaq yaitu huruf-huruf idlaq yaitu firra min lub, terucap dari ujung bibir dan ujung lidah. Adapun ismat adalah huruf-huruf yang berkaitan dengan ilmu sorof, yaitu tidak ada kata-kata dalam bahasa Arab yang murni yang tersusun dari huruf ismat saja. Pasti ada huruf idlaqnya. Poinnya adalah dua sifat ini tidak terlalu berkaitan dengan pembahasan tajwid, yang itu mempengaruhi dengan pengucapannya, akan tetapi lebih berkaitan ke ilmu-ilmu lain, yaitu ilmu sorof. Demikian biidznillah ta'ala yang bisa kita baca di pertemuan kali ini. Biidznillah ta'ala pembahasan selanjutnya akan lebih ringan karena insya Allah lebih familiar dengan kita dan bisa kita baca dengan lebih cepat. Sengaja kita lebih lama di pembahasan-pembahasan sifat dan makhraj karena ini sangat detail pembahasannya. Perlu fokus yang lebih, perlu perhatian yang lebih agar bisa dicerna dengan baik. Baik, demikian yang bisa kita baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dulu. Bismillah ta'ala kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Sedikit mengingat kepada peserta, ya kami ingatkan mohon besok bisa join sebelum pukul 9 ya. Misalnya 15 menit atau 10 menit sebelum kelas dimulai. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.